Ada skenario besar yang dibuat antara Israel dan Amerika. Kenapa? Kalau kita bertanya, perang antara Iran dan Amerika plus Israel itu sebentar ada dan sebentar tidak. Ini sebenarnya strategi Trump untuk bagaimana agar negara-negara Arab itu muncul dengan ada agak rasa jengkel dengan Iran karena dianggap Iranlah sebagai penghalang segala-galanya. Dan di saat yang sama, diam-diam ekonomi negara-negara Arab mulai hancur karena keterbatasan untuk menjual minyak dan yang lainnya dari turunan minyak, maka menyebabkan krisis ekonomi di negara-negara Arab mulai terjadi. Harusnya bangsa Arab, negara-negara Arab menyadari bahwa ini yang diinginkan oleh Israel. Ini yang diharapkan benar oleh Israel dan dilaksanakan oleh Donald Trump dengan taktik perang kemudian berhenti, perang kemudian berhenti, perang kemudian berhenti untuk memperpanjang. Sehingga nanti secara ekonomi, negara-negara Arab itu mengalami kebangkrutan ekonomi, sehingga nanti ketika masa pemulihan itu lama. Agar apa? Sasaran Israel dan Amerika adalah supaya jangan mereka mencoba-coba untuk mengotak-atik tentang penjajahan Israel di Palestina. Ini yang harus kita sadari. Dan ini tidak disadari oleh bangsa Arab. Ketika kalian terpuruk dalam beberapa tahun, misalkan perang ini diperpanjang 1 tahun, itu ekonomi hancur. Sekarang kayak misalkan di Dubai, hancur berantakan ekonominya. Pesawat-pesawat sudah tidak lagi ke sana kemari. Semua negara-negara Qatar juga sama. Arab Saudi juga sama. Jadi titik didih dari perkembangan ekonomi di Timur Tengah, khususnya dengan negara Arab, itu sekarang berada pada skala yang orang bilang kelip-kelip lampu merah yang sangat merugikan kepentingan negara-negara Arab. Nah, dalam posisi inilah negara Arab harus menyadari penuh bahwa ini taktik permainan dimainkan oleh Israel dan Amerika untuk bagaimana melumpuhkan kekuatan negara-negara Arab sehingga mereka benahi dulu. Mereka punya keuangan ketika perang itu selesai, maka perpanjangan perubahan iklim yang terjadi untuk kemerdekaan Palestina itu bisa dihentikan. Jadi kita memang pengamat-pengamat Timur Tengah, semua dari ahli dan bukan ahli, kita sendiri bisa mengambil satu kesimpulan bahwa permainan kotor ini selama Netanyahu itu masih ada dan selama Donald Trump itu masih ada, maka perang ini akan tetap terus berjalan. Kecuali ada sanksi tegas dari negara-negara Arab yang menolak Amerika Serikat secara nyata agar mereka bangkit secara ekonomi. Iran tidak mungkin mengganggu kalian. Yang Iran bombardir negara-negara Arab itu bukan negara Arabnya. Baik Kuwait, Bahrain, dan seterusnya, Arab Saudi. Kenapa? Yang dihantam itu adalah pangkalan militernya. Karena kalau Iran tidak menghabiskan pangkalan militer itu, maka digunakan Arab Saudi, digunakan Amerika untuk membombardir Iran. Jadi wajar pembelaan diri yang dilakukan oleh Iran itu adalah tertanggungjawabkan. Secara konvensi PBB juga wajib, karena setiap negara dan dihantam oleh negara lain, maka wajib mempertahankan diri. Di sana itu dibolehkan oleh undang-undang atau amanah atau apapun namanya, persetujuan bersama di Dewan Keamanan PBB. Sehingga jika kita menyadari bahwa perang ini adalah cita-citanya cuma satu. Bagaimana negara-negara Arab itu agar bangkrut, yang tidak disadari oleh mereka. Pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab Saudi itu adalah pangkalan yang menjamin kemerdekaan penuh Israel. Agar Israel bisa berbuat apa saja. Karena Arab Saudi takut ketika berbuat apa-apa ada pangkalan militer di negaranya. Juga di Kuwait, di Oman, Bahrain, semuanya.
Supaya apa? Supaya tidak terjadi penguasaan negara-negara Arab atas negara mereka sendiri. Dengan pangkalan-pangkalan militer yang akan dihancurkan oleh Iran, itu malah menandakan itu keuntungan besar dan penciutan ketakutan Israel atas ketika nanti terjadi perang betul-betul, perang semua, karena semua pangkalan militer Amerika sudah dicabut dari negara-negara Arab, maka Israel akan ketakutan. Disitulah kemerdekaan Palestina dapat kita rebut. Ya, bukan kita rebut, tapi kewajaran penjajahan di muka bumi ini sudah harus dihapuskan. Siapakah itu? Dia adalah bangsa Israel yang memang tidak tahu diri, membunuh orang seenaknya. Lalu angkatan perang Amerika membantu Israel dengan mengirimkan bom-bom yang hampir sebagian besar dikirim oleh Donald Trump, yang biadab itu untuk membunuh warga Palestina. Digunakan oleh kaki tangan Israel, digunakan oleh angkatan perang Israel, maka Israel tetap berjaya membom 70% dari angkatan biaya perang yang terjadi antara Palestina dan Israel itu dibiayai penuh oleh pajak rakyat Amerika Serikat yang dibayarkan. Makanya negara-negara, masyarakat Amerika sudah mulai menyadari bahwa perang ini hanyalah menguntungkan Israel, kepentingan Israel doang, tidak lebih dari itu. Kita mau pengamat memputar balik ke sana kemari, suka dan tidak suka Israel, silakan. Tapi kita mengatakan bahwa titik diri dari perang ini adalah bagaimana supaya Israel tetap jaya dan eksis terhadap penjajahan mereka di Palestina. Itu titiknya itu. Tidak disadari oleh negara-negara Arab. Maka negara-negara Arab harus menyadari penuh. Yang sedang dimainkan oleh Iran adalah membuat agar tidak ada lagi penjajahan bangsa Arab di tanah Arabnya sendiri dengan angkatan perang yang ada Amerika Serikat buat, ya, di negara-negara Arab itu. Itu harus disadari benar oleh negara-negara Arab. Agar apa? Mereka terbebas dari tekanan Israel dan Amerika Serikat yang terjadi, dan saat ini kita semua menonton bahwa betapa hebatnya pembohongan Amerika kepada dunia bahwa Iran punya nuklir itu adalah bohong-bohong.